Halo guys, ketemu lagi dengan Bang Bob. Wow, sahabat Bob pasti masih happy. Apalagi besok akan ada pertandingan Inter menjamu Torino. Dan setelah pertandingan, Inter akan merayakan Scudetto-nya di kandang sendiri. Dan habis itu akan ada parade bus-bus terbuka di seluruh kota Milan. Gila men, happy. Pasti kita sangat happy sahabat Bob. Dan juga kita sudah melihat bagaimana para pemain, salah satu yang ingin gua bahas adalah bagaimana Arna Taufik benar-benar membawa jimat keberuntungan buat Inter. Di zaman Jose Mourinho, dia bahkan tidak bermain, bisa memenangkan treble winners. Hari ini, musim ini dia datang ke Inter, walaupun belum banyak berperan, tetapi dia sudah memenangkan Scudetto, sahabat Bob, dan bahkan juga Super Coppa. Jadi gue berharap Arna Taufik jangan dijual, karena musim depan kemungkinan Inter bisa memenangkan Liga Champion, Piala Dunia antar klub, dan juga mempertahankan Serie A. Gelar Scudetto yang ke-20 akan menjadi ke-21. Kita juga berterima kasih kepada Sanchez yang sudah memberikan kontribusi, dan kemungkinan memang dia akan berangkat setelah habis kontrak di akhir musim. Begitu juga Cuadrado, dan kemungkinan nanti kita akan melihat aksi Cuadrado akan bermain melawan Torino. Buchanan juga akan bermain. Jadi pemain-pemain yang jarang bermain juga akan membuktikan diri sampai di akhir musim. Mungkin Sensi juga akan dapat bermain. Filip Stankovic yang jelas Pratesi juga akan menjadi starter. Dan di belakang juga ada Bisek, juga pasti akan dimainkan oleh Inzaghi. Ini adalah saatnya merotasi. Karena masih ada 5 pertandingan, kemungkinan juga pemain-pemain muda juga akan dilibatkan oleh si Inzaghi. Kalau prediksi ya, gua rasa Inter akan memenangkan pertandingan nanti melawan Torino. Karena nggak mungkin setelah memenangkan, setelah memastikan Scudetto, terus akhirnya kalah dan seri, pasti effortnya jauh lebih besar. Kita tahu Torino bukan kaleng-kaleng juga, tetapi 9 pertandingan terakhir di Giuseppe Meazza, Inter 8 kali menang, dan menangnya juga luar biasa. Torino sekarang ada di peringkat 10, dan nilainya kurang lebih 46, dan untuk sampai ke zona Eropa itu agak sulit, tetapi mereka masih punya kesempatan. Tetapi mereka sudah lolos dari zona degradasi, dan tadi pagi Salernitana dipastikan degradasi ke Serie B setelah dicukur Frosinone 3-0. Jadi memang di level bawah, istilahnya di peringkat 20, 19, 18 ini juga sangat ketat, tetapi Salernitana sudah dipastikan terdegradasi ke Serie B untuk musim depan. Jadi kita akan melihat bagaimana rotasinya Inzaghi nanti, dan semoga sesuai harapan kita Inter memenangkan. Dan jangan lupa besok ini permainannya akan bermain di jam 17.30 waktu Indonesia Barat, dan ini adalah waktu jam sehat. Besok gua juga akan live reaction, pasti akan pakai pernak-perniknya Inter ya, karena ini masih dalam perayaan Scudetto. Sahabat Bob, kita sedikit sebelum kita berbicara tentang update Inter, kita terbang dulu ke Manchester City. Ternyata ini kembali mencuat 115 dakwaan yang menunggu keputusan rincian kasus dan skenario-nya. Kita tahu bagaimana Manchester City sudah diselidiki oleh tim independen. Ternyata mereka mempunyai kasus 115 yang dulu pernah dibantah, tetapi ini langsung dari Richard Master yang berbicara. Jelas kami tidak dapat mengomentari kasus ini. Tanggalnya telah ditentukan dan kasus ini akan diselesaikan dalam waktu dekat. Dan saya tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut mengenai masalah tersebut. Jadi ini sangat serius sahabat Bob. Jadi kemungkinan waktunya akan dilakukan di awal tahun setelah musim berakhir. Ini benar-benar akan digencarin intensitasnya untuk membuktikan bahwa benar nggak Manchester City ini melakukan 115 dakwaan itu, apakah akan terbukti. Ya kalau kita berharap-harap ya, kalau memang Manchester City
akhirnya terkena kasus ini dan terbukti, akankah Liga Champion musim kemarin akan datang ke Inter? Ya, mimpi-mimpi boleh-boleh aja sahabat Bob. Karena memang dakwaannya terlalu banyak, baik di dalam Liga Premier, baik di Liga Eropa kayak Liga Champion. Karena ini istilahnya kita akan lihatlah sahabat Bob. Itu sedikit buat Manchester City, pasti sekarang empot-empotan karena ini tidak akan berhenti sampai dibuktikan tuduhan ini terbukti. Kecuali tuduhan ini tidak terbukti, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau terbukti, wow. Makanya ini yang benar-benar akhirnya ada financial fair play itu. Jadi klub tidak sembarangan menggelontorkan dana, membeli ini, membeli itu. Sementara neraca keuangannya timpang. Jadi ini bagus sahabat Bob. Jadi kita lihat aja seperti apa. Itu sedikit buat Manchester City. Sahabat Bob, ya yang jelas Inter memang akan membenahi 3 area untuk musim depan. Pertama lini depan, terus juga ada kiper, terus di back ya. Back juga terutama di back sayap kanan. Nah, kita akan lihatlah Bento akankah datang. Gudmundsson juga tadi gua baca ternyata dia lebih tertarik bermain di Liga Premier. Itu adalah mimpi dia di saat dia masih anak-anak. Dan bahkan kalau ada tawaran ya sekarang Hotspur juga sangat mengejar si Gudmundsson. Yang menurut gua kalau Gudmundsson pergi ya nggak apa-apa, kita akan cari yang lain. Kita akan berbicara Zirkzee nanti di belakang sahabat Bob. Yang jelas Inter perlu pembenahan lini belakang, Bung Yorno lah, mungkin di sayap kanan kalau Dumfries pergi juga kemungkinan Inter juga akan mengejar. Tapi kita lihat nanti sahabat Bob. Yang jelas ini yang akan dibenahi Inter untuk musim depan. Nah, Inter Milan berusaha sepenuhnya untuk mendatangkan Zirkzee dan tidak ada diskon untuk pemain Prancis yang punya klausul 85 juta. Kita berbicara tentang Zirkzee. Ini harganya kemungkinan maksimal mungkin 60 juta, jadi antara 40 sampai 60 juta. Nah, ini kan nggak gampang untuk mendapatkan pemain sekaliber dia. Menurut gua sih 60 juta masih kemahalan ya, karena belum terbukti. Tapi kita akan lihat bagaimana Bologna akan menjualnya. Bahkan ya kemarin seperti gua bilang kemungkinan klausulnya si Fabian akan dilepas kalau akhirnya Zirkzee bisa datang ke Inter. Kita lihat apakah Inter bisa mendatangkan Zirkzee atau bisa aja Zirkzee datang si Thuram yang pergi, karena Thuram memang diincar oleh PSG, klausulnya 85 juta, gila dibeli tanpa duit ya, nol. Kalau dijual 85 juta kita dapatkan Zirkzee, gimana sahabat Bob? Kalau menurut gue ya Thuram lebih baik terus ada di Inter karena dia baru 1 musim, tapi kita akan lihat seperti apa, karena ini berhubungan dengan finansial. Apakah Zirkzee bisa berjoin dengan Thuram? Nah, kita tunggu aja. Apalagi Alexis Sanchez akan pergi dan Arnautovic juga akan dijual. Kita lihatlah apa yang akan terjadi di musim depan. Yang jelas Zirkzee ini memang oke ya sahabat Bob. Nah, ini yang dibilang oleh si Acerbi yang mencetak gol ke gawang Melon dengan sundulan di derby yang memenangkan bintang kedua. Saya menahan sakit pangkal paha, Inter selalu menjadi prioritas. Ternyata setelah kasus dengan si Juan Jesus dan itu tidak terbukti dia bersalah, dia ternyata telah mengalami cedera yang dia pakai penahan rasa sakit karena dia pengen benar-benar memenangkan Scudetto, dia ada di lapangan. Dan ini terbukti sahabat Bob, ternyata memang sejak kejadian kasus Juan Jesus dengan Acerbi, Inter selalu kebobolan dibela oleh Acerbi karena dia memang menahan rasa sakit. Makanya dia bilang retak giginya. Ternyata dia menahan rasa sakit dan akhirnya nanti melawan Torino dia juga absen. Dia akan memulihkan dirinya karena juga Euro 2024 juga sudah menunggu. Kita tunggulah, apalagi Inter sudah merencanakan untuk perpanjangan kontrak buat Acerbi. Jadi ini akan menjadi pemain senior. Semoga ya, apalagi kita tahu dulu dia dibully, katanya dia pendukung Milan lah, apalah. Tapi akhirnya dia membuktikan diri, dia mendapatkan Scudetto di depan pendukung AC Milan. Terus juga kemarin si Augusto mengalahkan Juventus adalah kuncinya. Lautaro Martinez dan Inzaghi membantu saya tenang. Kita tahu bagaimana Augusto ini pemain bagus yang dibeli dari Monza, tapi saingannya adalah Di Marco. Tapi dia juga bisa menjadi center back di kiri, dan dia juga menjadi pemain sayap di kiri. Jadi serbaguna. Dan dia memang luar biasa.
Kami adalah Inter. Kami memasuki semua kompetisi dengan tujuan untuk memenangkan Liga Champions Coppa Italia. Kami menjadikan bintang kedua sebagai tujuan utama kami. Terus dia juga, Inzaghi banyak membantu saya, seperti yang dia lakukan kepada semua orang, terlebih lagi mereka yang bermain lebih sedikit. Dia sering berbicara, dan dengan saya terima kasih karena saya memainkan dua peranan, sebagai back dan sebagai sayap. Jadi memang luar biasa. Dan dia juga memuji Lautaro Martinez, dan ini adalah Scudetto pertama dia sebagai pemain di Italia. Semoga terus melanjutkan dominasi dan keatraktifannya si Augusto. Ini yang dibilang Roberto Vecchioni merayakan bintang kedua, tak disangka derby menang. Di Marco akan mati demi klub. Penyanyi terkenal Italia, Roberto Vecchioni, ya senang melihat Inter. Dia adalah penggemar Inter. Saya akui, saya tidak mengira akan menang melawan Milan seperti itu. Terlalu berlebihan. Tapi untungnya prediksi saya salah. Penyanyi, pencipta lagu kenamaan Italia ini, ada dua aspek yang menjadi ciri setiap supporter. Dia senang datang lebih dulu dan juga meremehkan klub lain, katanya. Federico Marco sebagai satu-satunya pemain yang membangkitkan emosi karena kesetiaannya kepada klub ini. Anda bisa merasakan kesibukan saat di Marco melesat dari sayap. Dia adalah seorang yang rela mati demi Inter. Dia memberikan umpan silang dan mengirimkan kesempurnaan tembakan terakhir karena dia tidak pernah melewatkan umpan-umpan silang. Dan dia sangat senang dengan prestasi Inter mendatangkan bintang kedua. Luar biasa. Ini penyanyi loh. Nah, Inter Milan juga telah memberikan label 30 juta untuk wonderkid Argentina, yaitu Valentin Carboni. Kemarin sebelum musim ini di Januari, Fiorentina sudah melayangkan tawaran 20 juta dan ditolak Inter. Sekarang ada perang harga antara Aston Villa dengan Fiorentina. Mereka ingin mendatangkan Carboni. Dan Inter, kalau 30 juta, Inter akan melepas Carboni. Sayang banget ya, pemain muda ini. Tetapi ya, yang namanya Inter butuh uang. Bagaimanapun ya, kita harus normal-normal aja lah gitu loh. Apalagi sekarang Fiorentina juga akan mengejar, dan ternyata Atalanta Gasperini juga senang dengan Carboni. Bisa aja Carboni masuk ke sana, Inter mendapatkan Scalvini. Itu mimpi gua. Nggak tahu, sahabat Bob punya mimpi nggak Scalvini masuk ke Inter? Wah, luar biasa kalau Scalvini masuk, pemain muda. Tapi kita lihatlah apakah Atalanta, Fiorentina, Aston Villa, atau tidak dijual. Kita lihat aja nanti nasibnya Carboni, sahabat. Terus pelatih Inter Milan juga akan menyambut kembali yang namanya Korea. Seandainya Marseille tidak lolos ke Liga Champions atau tidak memenangkan Liga Eropa, otomatis dia akan balik ke Inter. Dan Inzaghi dengan terbuka akan memasukkan si Korea ke dalam skuadnya kembali. Jadi karena Inzaghi kenal banget dengan Korea, apalagi sekarang di Marseille dia udah nggak cedera, dia juga udah mencetak gol kemarin dari titik penalti. Jadi Inzaghi akan beri kesempatan sampai kontraknya habis musim depan ya, kalau nggak salah ya. Jadi masih ada waktu dia untuk setahun di Inter. Ya minimal ya jangan gabut lah, dia bisa memberikan kontribusi buat Inter, sahabat. Terus juga ternyata Pimco ini juga belum jelas ya, jadi ada 3 solusi yang berbeda yang akan dialami oleh Suning ya. Kita belum tahu, Pimco ini juga belum ada kepastiannya. Terus juga investor baru yang melunasi utang Otri atas nama Suning dengan imbalan saham modal di Inter. Jadi kita lihat dah siapa. Terus juga ada Arab yang juga lagi mengincar sahamnya Inter. Kita akan lihat apakah sebelum tanggal 20 Mei ini, apakah Pimco, apakah Arab, apa siapa. Kita akan tunggu aja, sahabat Bob. Yang jelas kita sekarang lagi menikmati bintang kedua yang dimenangkan di hadapan fans dan pemain-pemain Milan. Ini sangat happy, sahabat Bob. Pemain internasional Brazil sudah berjanji ke Inter. Dia sudah berjanji dan mengiyakan akan datang ke Inter. Tetapi Inter harus segera melaksanakannya. Karena sekarang Opa Marotta, Ausilio lagi mengurus ke manajemen timnya si Bento. Kita lihat seperti apa. Karena memang Audero akan dikembalikan ke Sampdoria. Ternyata dia tidak akan dipermanenkan. Otomatis lapis kedua kiper akan kosong dan Inter menginginkan Bento untuk menggantikan Somers mungkin di musim depan. Yang jelas dia akan menjadi pelapis Somers. Dan dia sudah berjanji ke Inter untuk musim depan. Tergantung sekarang, walaupun Bento juga diincar oleh klub-klub Inggris.
tetapi dia udah mengiyakan ke Inter. Ini adalah salah satu anugerah buat Inter. Mungkin Julio Cesar membantu, udah lu pindah ke Inter aja, itu klub yang bersejarah dan bagus. Apalagi kita tunggu apakah Bento akan datang, karena Gregorio kan juga lagi diincar si Juventus kan. Nah, itu untuk Bento. Inter Milan memberikan ultimatum kepada si Dumfries, tanda tangan atau pergi. Karena Inter tidak ingin terulang lagi kasus Skriniar. Kemarin si Dumfries sudah menyatakan dia akan melakukan pembicaraan dengan Inter. Dia akan bertahan atau dia akan pergi, kita lihat. Apalagi sekarang dia menerima 2,5 juta dan Inter menawarkan 4 juta bersih. Kalau dia menerima, Inter akan memperpanjang kontrak Dumfries sampai 2027 atau sampai 2028. Kita tunggu aja. Kalau tidak, ya sekarang ada minat dari MU dan kemungkinan Inter bisa bertukar dengan Wan-Bissaka. Wan-Bissaka juga akan habis kontrak. Ini memang Ten Hag sangat membutuhkan seorang Dumfries di MU. Kita lihatlah. Kalau Dumfries bertahan, gua happy. Tapi kalau dia pergi, ya sudahlah. Yang namanya sepak bola, seperti yang dibilang Opa Marotta, tidak ada jaminan pemain akan tinggal di satu klub begitu lama. Kita lihat aja, ini adalah bisnis dan tidak seperti dulu. Loyalitas seperti Javier Zanetti, seperti Maldini di Milan, udah nggak ada seperti itu di zaman sekarang, sahabat Bob. Jadi kita lihat aja, kalau memang akhirnya Dumfries pergi, ya kita juga ada Tajon Buchanan yang masih bisa bermain di kanan. Darmian, kita lihat aja. Nah, Gregorio nih lagi diincar Juventus. Nah, Inter kemarin menjual ke Monza itu, Inter mendapatkan 4 juta. Nah, kalau misalnya Gregorio pergi dari si Monza, Inter akan mendapatkan 10% dari hak penjualan. Kalau laku 30 juta, Inter dapat 10%, ya lumayan dapat 3 juta euro gitu loh. Tapi harusnya Gregorio ini bagus untuk ke Inter karena dia sama dengan kayak Di Marco, didikan akademinya Inter, tetapi ya siapa yang tahu, akankah dia ke Juventus, ke Inter, sementara Inter lebih memprioritaskan si Bento, sahabat Bob. Kita tunggu aja seperti apa. Apakah Bento atau si Gregorio. Dan here we go untuk Taremi. Taremi sudah sah ya, hanya tinggal peresmiannya aja. Jadi Porto sudah tahu, dia sudah tes medis beberapa minggu yang lalu, udah berhasil, dan sekarang dia akan jadi kontrak Taremi dengan Inter berlaku sampai 2026, berdurasi 2 tahun, tapi ada opsi perpanjang sampai 2027. Dan Porto sudah tahu, jadi kita hanya tinggal menunggu Taremi di akhir musim ini, dia akan datang ke Inter. Begitu juga Zelensky dan lain-lainnya pemain yang akan datang selain dari mereka. Nah, ini Pratesi sedikit curhat ya, sebelum dia datang ke Inter, ternyata musim panas ini saya bertemu di Inzaghi di Sardinia. Ini yang dia katakan kepada saya. Simone lagi di Sardinia beberapa hari sebelum transfer ke Inter diselesaikan. Kami masih dalam negosiasi, dia hanya mengatakan kepada saya waktu dia ketemu dengan Pratesi. Semoga saja mereka menurunkan harga. Saya mengatakan kepadanya bahwa sayangnya saya tidak menetapkan harga. Kami berada di akhir, kesepakatan hampir selesai. Saya bahkan tidak menyadari pelatih ada di sana dan saya melihat ke atas dan dia ada di sana. 10 cm ada di depan saya, kata Pratesi. Ini luar biasa ya Pratesi. Semoga di musim depan dia juga mendapatkan tempat di Inter semakin banyak, dan kita juga tahu bagaimana klubnya dia juga dalam jurang degradasi ya, mantan klubnya Sassuolo. Jadi nanti malam juga akan ada pertandingan derby juga nih. Milan akan dijamu oleh Juventus ya. Besok Inter akan menjamu Torino. Jadi sebentar lagi Serie A akan selesai, Euro 2024 ya. Terus kita juga sangat bersyukur musim ini Inter begitu spektakuler, begitu extraordinary, melewati semua rintangan. Dan selamat juga buat Inzaghi. Bagaimana dengan 3 musim di Inter, dia selalu belajar dari musim ke musim dan akhirnya menjadi perfecto. Kemungkinan musim depan akan lebih perfecto lagi, bisa memenangkan Liga Champions, Piala Dunia antar klub. Ini akan luar biasa, dan mempertahankan, yang jelas adalah mempertahankan Scudetto itu tidak gampang, tetapi kalau Inzaghi bisa mempertahankannya musim depan, itu akan juga sangat membanggakan buat kita sebagai fans, sahabat. Terus juga sedikit bagaimana yang menarik adalah Sensi ya. Sensi yang cedera nih, lihat gambarnya. Cedera tapi dapat 5 piala. Si Leo yang gencar tiap hari main lincah, tapi sudah berapa lama di Milan baru mendapatkan 1 trofi. Terus juga lihat sahabat Bob nih gambarnya Hakan di zaman dia di Milan ya, 4 tahun itu adalah zaman kegelapan. Tetapi pas di Inter 3 musim, ini adalah zaman
musim adalah musim terang benderang buat Hakan. Karena Hakan mendatangkan 6 trofi buat Inter, sahabat Bob. Luar biasa. Gila men, Hakan juga Sensi yang tidak berperan dapat Scudetto. Begitu juga Klaassen, Buchanan, siapapun yang grade, siapa lagi kiper ketiga Inter, Audero, kiper kedua, mendapatkan piala Scudetto. Gila men, gila ya. Nggak bermain aja bisa juara gitu loh. Milan, Leo sudah berusaha tetapi nggak cuman satu. Tapi ya tetap membumi, sahabat Bob. Roda berputar, yang penting adalah seperti Inzaghi bilang, tetap membumi, rendah hati ya. Karena itu yang menggerakkan Inter, kekeluargaannya yang penting. Nanti besok kita akan live reaction, kita akan hahi ya, karena merayakan. Semoga aja ada fans Milan juga yang datang melihat perayaan Scudetto Inter. Semoga ya sahabat Bob. Ya, tetap membumi, rendah hati. Besok kita akan ketemu sahabat Bob. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.